Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi di channel saya, Trias Photo Production. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe dan sudah tonton video-video saya. Itu berarti teman-teman sudah ngebantu anak-anak yatim piatu, karena saya sudah niatkan jika ada rezeki yang datang dari channel ini, insya Allah sebagian akan saya donasikan buat teman-teman anak yatim piatu. Dalam video kali ini saya ingin memperkenalkan seseorang. Tapi sebelum saya sebut namanya, sebelum saya ulas lebih jauh, saya pengen teman-teman dengar suaranya terlebih dahulu. Mari kita dengar sama-sama suaranya. Kita semua tahu pandemi COVID akan masih panjang di Indonesia. COVID menjadi akan memapar 100.000 orang seakan-akan sebuah kepastian dengan melihat kebijakan dan apa yang terjadi saat ini. Di sisi ekonomi, dalam 2 bulan ini saja penanganan COVID yang gagap sudah membuat ekonomi turun hingga 50% di banyak sektor. Dan kita semua tahu, ke depan kita tidak bisa lagi hidup seperti dulu lagi yang bebas dan lepas. Mulai sekarang dan ke depan, jaga jarak, menggunakan masker, bersarung tangan, makan vitamin, makan sehat, dan pola hidup sehat. Menjaga cleanliness dan higienis menjadi hal yang standar, kenormalan baru. Namun di antara itu semua, saya menghimbau kepada generasi muda. Wahai Anda generasi muda Indonesia, siapapun Anda yang berusia 40 tahun ke bawah, kalian adalah 60% populasi Indonesia. Saya generasi di atas Anda, menyatakan dengan segala kebodohan saya, menghaturkan kata old system doesn't work. Segera ambil alih keadaan saat ini dan ubahlah. Saya secara pribadi dan saya selaku pelaku ekonomi sangat memahami apa yang terjadi ke depan, bahwa dengan ilmu lama jika masih dipertahankan akan membawa bencana ekonomi bagi bangsa dan negara Indonesia. Mulai sekarang kita harus bergandeng tangan satu dengan lainnya sesama anak muda. Sungguh kesuksesan tidak mungkin kalian mengerjakannya sendiri. Kalian harus bersama-sama dan lupakan generasi tua yang usianya jauh di atas kalian. Anda juga tidak usah bergantung kepada pemerintah untuk membuat kebijakan yang akan menguntungkan kalian pada saat ini. Lebih baik lagi juga tak usah buang-buang waktu untuk mengkritik pemerintah. Tidak usah repot-repot berpolitik 5 tahunan sekali. Kelamaan kalian membuang waktu kalian yang berharga. Juga kalian tidak usah bergantung kepada sistem yang ada di dunia saat ini. Kalian tidak usah menunggu yang tua-tua itu untuk ambil kebijakan. Kalian tidak usah menunggu yang tua-tua itu mengatakan begini seharusnya menjalaninya, begini dulu kami menjalankannya, kami lebih tahu dari kalian. Itu semua kata-kata bullshit. Lupakan kata-kata generasi di atas Anda tadi. Jadikan hanya sebagai wejangan pengingat. Namun tindakan kalian, lakukan hal yang baru. Kalian lebih hebat dari tetua tadi. Kalian, sekali lagi saya ingatkan, old system doesn't work. Lihat dengan mata kalian dan jawab pertanyaan ini. Kemiskinan apakah hilang dengan sistem mereka? Kemakmuran apakah merata dengan sistem mereka? Koruptor hilangkah dengan sistem mereka? Peperangan, pembunuhan banyak terjadi karena sistem mereka. Kesehatan menjadi mahal karena sistem mereka. Alam menjadi rusak karena sistem mereka. Ketidakadilan di mata hukum terjadi karena sistem mereka. IMF, obor Cina, dolar, pejabat yang korup, oligarki, plutokrasi yang telah terjadi, dan apapun yang sudah berjalan selama ini ke depan harus direvolusi. Wahai kalian generasi muda, ambil alih semua yang ada di dunia saat ini dengan sistem yang baru. Beranilah menjadikan Indonesia negara berdaulat. UNCLOS yang membatasi kedaulatan laut Indonesia, kalian takut untuk melawannya? Dolar, kalian takutkah jika tidak punya? Haruskah Indonesia selalu berhutang? Kalian takut dengan IMF kah? Kalian takut dengan obor Cina kah? Kalian takut dengan militer Amerika kah? Tiongkok kah kalian takut selama ini? Sehingga apa yang mereka minta kalian turuti? Kekayaan sumber alam diambil oleh asing yang hanya dibayar sebagian, di mana yang lainnya kita dirampok. Kalian takutkah dengan pembuat undang-undang? Apakah kalian senang dengan ketidakpastian kedaulatan bernegara ini? Apakah kalian gak capek miskin? Kalian gak capek hidup susah? Apakah kalian tidak berani melakukan sesuatu yang revolusioner? Apakah kalian takut merubah peraturan yang mengikat dan merugikan? Mengapa
Kenapa kalian diamkan semua kerusakan yang terjadi oleh pejabat cinta asing saat ini? Kalian tidakkah capek dijajah oleh pejabat sendiri yang mementingkan kepentingan TKA asing daripada kalian? Mulai sekarang, mulailah melakukan apapun yang baru. Saya memulainya dengan mengendorse apa yang anak muda di sekeliling saya lakukan untuk bangsa dan negara. Santara.co.id, Dinaran.id, siokaya.com, viralmu.id, refit.id adalah karya anak muda usianya tidak lebih 30 tahunan. Semua adalah orang di sekeliling saya. Ini adalah kontribusi anak muda yang saya dukung penuh. Mana lainnya lagi? Saya dukung siapapun yang muda, yang berani melakukan hal yang baru dan merevolusi old system yang doesn't work itu. Beri saya bisnis baru, sistem baru yang bisnisnya sudah jalan. Kalian anak muda jangan cengeng minta modal untuk usaha yang belum jalan. Beri saya bisnis yang sudah jalan, yang sistem baru, yang bisnis modelnya baru. Saya bantu memviralkannya. Saya hanya bisa bantu memviralkan. Saya sudah tidak bisa mengikuti lagi apa yang kalian miliki. Kalian luar biasa. Jujur, kalau kalian tidak berkembang saat ini lebih dikarenakan ego ilmu orang-orang seperti saya dan pejabat sombong ilmu yang menghalangi kecepatan kalian untuk maju. Saya sadar penuh masa depan milik kalian, wahai pemuda-pemudi yang saat ini usianya di bawah 40 tahun. Saya hanya minta izin untuk memviralkannya. Hanya itu yang saya bisa bantu. Ya, itulah tadi teman-teman, suara dari seorang yang sangat hebat, orang yang top, seorang pengusaha sukses bernama Mardigu Wowik Prasantyo. Sudah bergelut dalam bidang ekonomi, usaha, khususnya adalah minyak dan gas selama 25 tahun dengan omset triliunan. Jadi dia adalah seorang pengusaha sukses, juga seorang penulis buku, seorang pengamat terorisme, dan sekarang dia menjadi YouTuber. Bukan kepengen terkenal, dia udah terkenal. Bukan mencari uang, dia udah kaya. Tapi dia menjadi YouTuber karena ingin menyampaikan ide-ide dan gagasannya agar bangsa kita keluar dari kesulitan terutama dalam hal ekonomi yang telah bertahun-tahun, dari sejak zaman dahulu kala sampai hari ini kita masih kesulitan dalam hal ekonomi. Channel YouTube-nya bernama Bosman Mardigu dan saya sudah subscribe. Dalam video kali ini saya ingin menyampaikan buat teman-teman yang belum kenal, mohon segera subscribe. Ini adalah channel yang sebenarnya harus di subscribe. Channel-channel seperti ini yang seharusnya kita subscribe, kita follow, karena banyak sekali hal-hal yang menarik, yang bermanfaat, yang mencerahkan, yang dia sampaikan dalam setiap videonya. Kalau saya pribadi sangat kecewa dengan Mardigu Wowik Prasantyo ini, atau orang sering bilang Bosman Sontoloyo. Kenapa dipanggil Bosman? Karena memang dia sama karyawannya tegas. Dan kenapa dipanggil Sontoloyo? Karena memang pikiran-pikiran dia yang nyeleneh, tapi bukan tanpa dasar yang kuat. Dia berpikir dengan out of the box, tapi dengan fondasi yang kuat. Saya kecewa dengan Bung Wowik Mardigu Wowik Prasantyo ini karena seorang Mardigu Wowik Prasantyo yang menurut saya sangat capable, berintegritas, berpengalaman, cerdas, pintar. Kenapa tidak menjadi seorang menteri? Atau memang para pemimpin negeri ini tidak pernah mempertimbangkannya? Saya sangat kecewa sekali. Kecewa. Orang-orang yang seperti inilah yang bisa membantu kita, bangsa kita, untuk keluar dari kesulitan ekonomi.
bangsa kita sudah bertahun-tahun lamanya, berpuluhan tahun lamanya menyanyiakan sumber daya alam yang kita punya. Tanah yang subur, laut yang luas, hutan yang sangat luas, tapi kita sia-siakan. Dan sekarang kita juga menyanyiakan sumber daya manusianya. Banyak sekali orang-orang seperti Bung Mardigu Wowik Prasantyo ini, orang yang berintegritas, cerdas, pintar, berpengalaman, tapi disia-siakan oleh bangsa kita. Seharusnya orang-orang seperti ini harus dipanggil, dipercaya untuk menjadi, katakanlah, menteri dalam bidang ekonomi. Ya, itulah kelemahan bangsa kita. Kita tahu semua, kita orang-orang pintar, bahwa kalau ingin sukses ya, the right man in the right place. Nah, seharusnya orang seperti Mardigu adalah the right man. Tapi kenapa tidak pernah dipertimbangkan? Kenapa tidak pernah dikasih kesempatan? Itu yang sangat mengecewakan buat saya. Tapi di sini saya nggak mau ngomong soal itu. Saya pengen cuma ngomong buat teman-teman yang suka buka YouTube, nggak usahlah subscribe artis segala. Subscribe channel yang seperti ini, Mardigu Wowik Prasantyo. Ibarat makanan, inilah makanan yang sangat bergizi. Saya sudah sampaikan di video saya sebelumnya bahwa bukan cuma badan kita butuh makanan, jiwa kita juga butuh makanan, dan pikiran kita juga butuh makanan. Dan makanan pikiran kita adalah dengan ilmu-ilmu, ide-ide, gagasan-gagasan orang-orang pintar seperti Mardigu Wowik Prasantyo ini. Saya pribadi hampir setiap 2 hari sekali saya menonton video-video beliau yang sangat menarik dan mencerahkan. Dan saya harap buat teman-teman juga mulai sekarang silahkan subscribe dan viralkan ke teman-teman yang lain. Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah agar teman-teman kita, anak-anak bangsa, anak-anak muda, bisa berkembang cara berpikirnya, wawasannya. Dengan anak-anak muda berkembang wawasannya, cara berpikirnya, maka bangsa kita akan semakin punya kesempatan untuk lepas dari jeratan kesulitan yang selama ini terjadi, baik dalam hal ekonomi maupun dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin itu saja. Sekali lagi silahkan subscribe teman-teman. Subscribe channel ini, channel yang berfaedah, yang mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih buat Bung Mardigu Wowik Prasantyo, Bosman Sontoloyo, telah mau memberikan ide-ide dan gagasan-gagasannya, menyempatkan waktu di tengah kesibukannya untuk berbagi pengetahuan dengan kami-kami, para anak-anak muda yang memang haus dengan ilmu pengetahuan baru dan wawasan-wawasan orang-orang yang berpengalaman dan berintegritas seperti Bung Wowik Prasantyo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.